Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM D2019-1068 dari kelas KPI O2. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Akhlak Tasawuf yakni Q&A. Soal yang pertama adalah berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tasawuf bersumber dari Islam itu sendiri dan Rasulullah adalah sumber sekaligus contoh utama bagi kaum sufi yang berlandaskan Al-Quran dan sunnahnya. Dalam perkembangan tasawuf terdiri dari 4 periode, yaitu periode Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan penyebaran tasawuf. Adapun pokok ajarannya, titik beratkan pada tasawuf, akhlak, amal, dan falsafi. Pertanyaan kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Di sini ada 9. Yang pertama ada at-taubah yang bermakna sadar dan menyesal akan dosa. Yang kedua al-istiqomah. Yang ketiga al-wara' atau patuh dan taat kepada Allah. Yang keempat ada az-zuhud, yakni perihal meninggalkan keduniawian seperti pertapaan. Yang kelima ada al-farq, pandangan sufi fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Selanjutnya ada as-sabar, yang artinya menahan diri dari cobaan. Dan selanjutnya ada tawakul, berpasrah diri kepada kehendak Allah. Yang 8 ada ar-ridha, rela atau senang hati. Yang terakhir ada al-mahabbah, cinta terhadap Al-Quran, hadis, dan athar. Pertanyaan ketiga, jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Tasawuf memiliki relevansi atau signifikasi dalam problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Pertanyaan keempat, apa yang Anda fahami tentang thariqah atau tarikat? Tarikat atau at-thariqah secara bahasa berarti jalan, cara, metode, sistem, mazhab, aliran atau keadaan. Sedangkan secara istilah ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan atau yang disebut dengan maqamat. Istilah ini kemudian lebih sering digunakan untuk menyebut suatu bimbingan yang dilakukan oleh mursyid atau guru ruhani kepada muridnya demi kedekatan dengan Allah. Thariqat itu sendiri dibangun atas fondasi Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak bisa orang yang mengaku thariqat tapi justru meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Di sini jelaskan apabila cinta adalah perasaan yang bersumber dari ketulusan kasih sayang, maka cinta tidak akan pernah memberikan apapun selain kebaikan. Perasaan ingin menyayangi, mengasihi, melindungi, menjaga, memuliakan, melayani, dan berkorban, dan memberikan yang terbaik untuk orang yang dicintai, itu adalah manifestasi konkret dari cinta. Apabila ini bisa diterima, maka menjadi jelas bahwa cinta berbeda dengan ketertarikan seksual, syahwat, nafsu birahi, atau bahkan dengan perasaan ingin memiliki. Sebab kalau hanya urusan keterkaitan seksual atau syahwat biologis,
Tanpa cinta pun bisa jadi pandangan bahwa cinta itu berbeda dengan syahwat atau nafsu ingin memiliki akan semakin bisa dibenarkan apabila kita merujuk pada sebuah firman Allah yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik atau surga. Quran surat Al-Imran ayat 14. Dalam ayat di atas, kata hub atau cinta disatukan dengan kata asyahwat atau keinginan. Secara ilmu gramatika Arab bahwa rangkaian idhofah penyatuan dua kalimat menunjukkan perbedaan antara mudhof yang disandarkan dengan mudhof ilaih yang disandari. Dengan kata lain, mudhof hub bukanlah mudhof ilaih syahwat yang artinya cinta bukanlah syahwat. Jadi beda antara cinta dan nafsu. Yang pertanyaan terakhir, yakni yang keenam, Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Di sini saya akan merasa sangat sedih apabila saya menjadi seorang damar. Selain dia harus meninggal oleh keluarganya, dia harus bekerja demi kebutuhan hidupnya. Dan juga selain harus berusaha untuk hidup, seharusnya juga diselangi dengan berdoa kepada Allah, meminta agar diberi kesabaran, ketabahan, kerelaan, keikhlasan, serta dipermudah segala urusannya. Jadi bertakwa kepada Allah itu sangat penting apabila kita menjadi manusia, baik manusia laki-laki maupun perempuan, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.